Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, sebelum kita menutup mata dan beristirahat, mari kita mengambil beberapa menit untuk menenangkan hati dan datang kepada Tuhan. Malam ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang mungkin terasa sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan peringatan yang sangat dalam. Tentang seorang raja yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Namanya adalah Raja Hizkia. Hizkia pernah mengalami sakit yang sangat berat. Bahkan melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan bahwa ia harus bersikap karena hidupnya akan berakhir. Tetapi Hizkia berdoa. Ia menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan memberikan kesempatan hidup kepadanya selama 15 tahun lagi. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan kemenangan dan pertolongan dalam berbagai pergumulan yang dihadapi Hizkia. Kalau kita berada di posisi Hizkia, mungkin kita akan berkata, betapa baiknya Tuhan kepadaku. Dan memang seharusnya demikian. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang menarik. Suatu hari datanglah utusan dari Babel. Mereka datang setelah mendengar bahwa Hizkia sakit dan kemudian sembuh. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 20 ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak wangi berharga. Gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Hizkia menyambut tamunya dan kemudian memperlihatkan kepada mereka seluruh perbendaharaan kerajaannya. Emas, perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, perlengkapan senjata, dan semua yang terdapat dalam perbendaharaan istananya. Hizkia menunjukkan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Kemudian Nabi Yesaya datang dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dilihat orang-orang itu?" Dan Hizkia menjawab, "Mereka telah melihat segala yang ada di istanaku. Tidak ada sesuatu pun di dalam perbendaharaanku yang tidak kuperlihatkan kepadanya." Mari kita berhenti sejenak. Mengapa seorang raja yang baru saja mengalami pertolongan Tuhan justru memamerkan semua kekayaannya kepada orang asing? Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan Hizkia pamer karena alasan ini dan itu. Tapi dari konteks kisahnya, kita bisa melihat bahwa hatinya sedang tertarik kepada sesuatu yang sangat manusiawi. Kebanggaan terhadap apa yang ia miliki. Dan disinilah kisah Hizkia menjadi sangat relevan dengan kehidupan kita. Karena mungkin kita tidak mempunyai perbendaharaan seperti seorang raja. Tapi kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita mungkin tidak memamerkan emas dan perak, tetapi kita bisa memamerkan rumah, mobil, bisnis, pekerjaan, anak-anak, pendidikan, jabatan, pencapaian, bahkan pelayanan kita di gereja. Kadang kita tidak mengucapkan, "Lihat betapa hebatnya saya." Tetapi hati kita sebenarnya sedang mengatakan hal itu. Dan yang lebih berbahaya adalah ketika kita mulai lupa. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sahabat terkasih, ada satu hal yang menarik. Hizkia sebenarnya bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Justru sebaliknya. Ia pernah berdoa dan mengalami jawaban Tuhan. Ia pernah melihat kuasa Tuhan. Ia pernah mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Namun, pengalaman bersama Tuhan tidak otomatis membuat hati manusia kebal terhadap kesombongan. Karena kita juga bisa mengalami berkat Tuhan, tetapi kemudian justru membanggakan berkat itu. Kita berdoa untuk pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan. Lalu, beberapa tahun kemudian,
kita mulai membanggakan pekerjaan itu. Kita berdoa untuk usaha. Tuhan membuka jalan. Kemudian kita mulai merasa bahwa keberhasilan itu semata-mata karena kemampuan kita. Kita berdoa untuk keluarga. Tuhan memberkati. Lalu kita mulai membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Tanpa sadar, berkat yang seharusnya membuat kita bersyukur justru berubah menjadi alasan untuk menyombongkan diri. Itulah bahayanya. Sahabat terkasih, setelah mendengar jawaban Hizkia, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 17-18, Yesaya mengatakan bahwa akan datang waktunya ketika segala sesuatu yang ada di istana Hizkia akan dibawa ke Babel. Bahkan keturunannya akan mengalami akibat dari apa yang terjadi. Bayangkan, apa yang hari itu diperlihatkan Hizkia sebagai kebanggaan, kelak justru menjadi bagian dari sesuatu yang akan diambil. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat serius. Belum tentu menjadi keamanan kita di masa datang. Harta bisa hilang, jabatan bisa turun, bisnis bisa bangkrut, kekuatan bisa melemah, popularitas bisa lenyap. Bahkan sesuatu yang kita pikir akan selalu menjadi milik kita, bisa Tuhan izinkan berlalu. Karena itu, jangan jadikan sesuatu yang sementara sebagai dasar keamanan hidup kita. Sahabat terkasih, kesombongan bukan hanya masalah hidup. Kesombongan bisa juga membawa konsekuensi. Ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya kuat karena hartanya, ia akan semakin sulit bergantung kepada Tuhan. Ketika seseorang merasa dirinya hebat karena keberhasilannya, ia akan semakin sulit menerima koreksi. Ketika seseorang merasa aman karena apa yang dimilikinya, ia akan mudah lupa bahwa hidup ini berada di tangan Tuhan. Dan yang paling berbahaya, kita bisa memiliki banyak hal, tetapi kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkali-kali mengingatkan umatnya untuk tidak bermegah dalam apa yang mereka miliki. Menarik sekali jika kisah Hizkia ini kita hubungkan dengan Yeremia 9 ayat 23-24. Firman Tuhan berkata, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Karena semua itu bukan dasar kemuliaan sejati." Lalu Tuhan berkata, "Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku." Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan supaya kita tidak boleh berhasil. Bukan supaya kita tidak boleh kaya. Bukan supaya kita tidak boleh memiliki rumah yang baik atau pekerjaan yang baik. Bukan itu. Tuhan hanya tidak ingin berkat menggantikan posisi sang pemberi berkat. Kita boleh memiliki banyak, tetapi jangan sampai apa yang kita miliki menguasai hati kita. Kita boleh berhasil, tetapi jangan sampai keberhasilan membuat kita lupa kepada Tuhan. Kita boleh memilih sesuatu yang indah, tetapi jangan sampai kita menjadikan sesuatu itu sebagai sumber nilai diri kita. Sahabat terkasih, mungkin hari ini ada banyak hal yang terjadi. Ada yang membuat kita bersuka cita, ada yang membuat kita kecewa, ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi malam ini, mari kita lepaskan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan tidur dengan kesombongan. Jangan tidur dengan kepahitan. Jangan tidur dengan kecemasan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang kita punya adalah titipan. Apa yang kita capai adalah karena kasih karunia. Dan apa yang kita miliki hari ini
semuanya berada di bawah kedaulatan Tuhan. Kiranya kita bisa belajar dari kisah Hizkia. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan justru membuat kita lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima untuk pekerjaan, keluarga, kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan semua pertolongan yang mungkin seringkali kami anggap biasa. Bapa, ampuni kami karena selama ini kami sering membanggakan apa yang kami miliki. Ampuni kami karena kami pernah menganggap keberhasilan kami semata-mata karena kekuatan kami sendiri. Ampuni kami karena lebih sering mendapatkan pujian manusia daripada menyenangkan Tuhan. Ajarlah kami seperti yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Biarlah kami tidak bermegah karena kepintaran, kekuatan, maupun kekayaan kami. Tetapi biarlah kebanggaan terbesar kami adalah karena kami mengenal dan mengasihi Engkau. Bapa, ingatkan hati kami dari kesombongan. Ketika Engkau memberkati kami, ajarlah kami rendah hati. Ketika Engkau meninggikan kami, ajarlah kami tetap mengingat bahwa semuanya berasal dari-Mu. Dan ketika sesuatu harus kami lepaskan, berikan kami iman untuk tetap percaya bahwa Engkau tetap baik. Malam ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jagailah rumah kami, jagailah keluarga kami, berikan kami ketenangan dalam tidur malam ini. Pulihkan tubuh kami, tenangkan pikiran kami. Dan ketika esok pagi kami membuka mata, kiranya kami bangun dengan hati yang baru, penuh ucapan syukur dan siap menjalani hari bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini hati kita kembali kepada Tuhan. Dan apapun yang kita miliki tidak pernah menggantikan tempatnya dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.